welcome back to my channel. Kembali lagi sama aku Dini. Seperti biasa, aku akan sharing ilmu lagi sama kalian. Dan kali ini, kita sudah ada di akhir materi untuk akuntansi perusahaan jasa ya. Oke, jadi hari ini aku akan membahas tentang jurnal penutup ya. Kalau jurnal penutup berarti untuk menutup ya. Kira-kira menutup apa dan seperti apa cara mengerjakannya? Yuk, jangan berlama-lama, kita langsung saja belajar. Oke, kita mulai ya pembelajaran tentang jurnal penutup. Oke, sebelum ke jurnal penutup itu seperti apa, kita flashback dulu ya. Dari awal kita sudah memahami tentang bukti transaksi, kemudian jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, laporan keuangan yang kemarin ya, ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Dan hari ini kita sudah sampai di jurnal penutup atau di tahap akhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Apa sih jurnal penutup itu? Nih, jurnal penutup itu adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal atau akun-akun yang sementara ya. Akibat dari penutupan ini, maka saldo akun-akun tersebut akan berubah menjadi 0 pada awal periode akuntansi. Nah, apa saja sih akun yang ditutup itu? Akun yang ditutup adalah akun nominal dan akun pembantu modal ya. Akun nominal apa aja? Kalian masih ingat? Ya, akun nominal itu hanya pendapatan dan beban ya. Nah, akun pembantu modal yang dimaksud di sini adalah prive dan ikhtisar laba rugi ya. Ini ada akun baru ya. Nah, ikhtisar laba rugi itu apa? Ikhtisar laba rugi itu akun sementara untuk memindahkan gitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan sudah dilakukan jurnal penutup, maka akun yang telah ditutup tadi itu tidak berlaku untuk periode akuntansi yang berikutnya ya. Jadi nanti di periode akuntansi yang setelahnya itu hanya ada akun real, yaitu akun harta, utang, dan modal. Oke, jadi pada intinya jurnal penutup itu adalah jurnal yang dilakukan untuk menutup akun nominal dan akun pembantu modal ya. Ini dilakukannya di akhir periode. Nah, gimana sih langkah dalam membuat jurnal penutup? Seperti biasa, jurnal itu sama ya, formatnya itu tanggal, nama akun, referensi, debit, dan kredit. Kita harus benar-benar perhatikan nih, ada 4 langkah. Yang pertama itu adalah mendebit semua akun pendapatan dan memindahkan saldo dari akun pendapatan tersebut ke akun ikhtisar laba rugi ya. Jadi kalau pada posisi normalnya pendapatan itu ada di kredit, maka dalam jurnal penutup supaya nantinya jadi 0 itu harus dipindahkan ke kolom debit ya. Jadi dibalik posisinya, pendapatan yang tadinya di kredit dia harus dipindahkan atau disimpan di debit ya. Nah, kemudian nanti akun lawannya adalah akun ikhtisar laba rugi. Nominalnya dari mana? Dari total pendapatan. Oke. Nah, yang kedua, kita harus mengkredit semua akun beban dan memindahkan saldo dari akun beban tersebut ke akun ikhtisar laba rugi. Jadi kebalikannya ya. Yang tadinya beban itu di debit, maka kalau di jurnal penutup dia harus dipindahkan ke kredit. Ya, nah berarti akun lawannya itu sama ikhtisar laba rugi. Ya. Kemudian yang ketiga, kita akan memindahkan saldo laba atau rugi perusahaan itu ke akun modal. Ya, ada 2 ketentuan. Kalau misalkan laba, maka akun ikhtisar laba ruginya itu diisi dengan nominal laba tersebut dan akun modal di kredit. Artinya menambah modal gitu ya. Nah, kalau misalkan si perusahaan itu rugi, maka akun ikhtisar laba rugi itu berupa nominal kerugian perusahaan. Dan akun modalnya dia disimpannya di debit karena mengurangi modal kalau rugi ya. Kemudian yang terakhir itu ada memindahkan akun prive ke akun modal. Dengan cara kita itu mengkredit akun prive dan mendebit akun modal. Masih belum terbayang? Yuk kita lanjut ke contoh soalnya ya, biar kalian paham betul.
Oke, karena pada intinya jurnal penutup itu menutup akun pendapatan dan beban, maka datanya kita bisa ambil dari laporan laba rugi ya, karena laporan laba rugi itu isinya hanya pendapatan dan beban. Oke, formatnya seperti biasa, seperti jurnal pada umumnya. Nah, yang pertama kita akan memindahkan akun pendapatan ke debit ya, karena tadinya pendapatan itu normalnya di debit. Karena kita mau membuat jadi nol atau menutupnya, maka kita pindahkan, balikan posisinya, yang tadinya debit menjadi kredit dan yang tadinya kredit menjadi debit ya. Kita coba. Yang pertama kita akan menutup akun pendapatan, artinya pendapatannya harus disimpan di debit. Betul. Masukkan tanggal 31 Desember ya, karena ini di akhir tahun. Pendapatan jasa di debit karena tadinya di kredit. Nominalnya berapa? Sesuai yang ada di laporan. Berarti di sini kalian masukkan 5 juta di debit. Nah, akun lawannya apa tadi di jurnal penutup? Ya, akunnya adalah ikhtisar laba rugi. Di mana disimpannya? Di kredit karena dia harus berlawanan ya. Nih, nominalnya berapa? Ya berarti ngikutin pendapatannya. Andaikan pendapatannya banyak, berarti ikhtisar laba ruginya itu nominalnya dari semua total pendapatan. Karena ini pendapatannya 1, ya berarti hanya 5 juta rupiah. Paham? Oke. Kemudian yang kedua, kita akan menutup akun pendapatan, artinya pendapatan itu tadinya di debit, maka kalau mau ditutup dia harus dipindahkan ke kredit ya. Kita coba pindahkan dulu yang bebannya ya, biar kalian paham. Kita isikan semua akun beban dipindahkan ke kredit ya. Kita copy saja semua. Oke, di sini berarti ya. Nah, ini semua akun beban jadi di kredit. Tadinya beban itu seharusnya di debit, karena mau ditutup maka harus dipindahkan. Oke, nominalnya juga sama, kalian bisa masukkan di sini. Nah, setelah dipindahkan jadi di kredit, maka yang di debitnya otomatis adalah akun ikhtisar laba rugi. Betul. Kita masukkan ikhtisar laba rugi. Kira-kira berapa nominalnya? Ya, nominalnya adalah dari total beban. Ya, artinya dalam artian kalian jumlahkan semua beban ini, maka totalnya nanti kalian masukkan di ikhtisar laba rugi. Oke, paham? Nah, kemudian yang ketiga, karena perusahaan laundry kita itu laba, maka labanya itu akan menambah modal. Berarti sesuai ketentuan tadi, kalau perusahaannya laba maka modalnya di kredit dan ikhtisar laba ruginya di debit. Oke, berarti kita isi tanggal, kemudian ikhtisar laba ruginya. Nah, ikhtisar laba ruginya adalah sejumlah besaran laba perusahaan ya. Di sini 300.000, berarti kita masukkan 300.000 dan yang dikreditnya adalah modal. Sekali lagi, kenapa modalnya dikredit? Karena perusahaan laba. Artinya kalau laba berarti nanti akan menambah modal perusahaan ya. Modal posisinya di kredit. Berarti kalau menambah di kredit juga. Nominalnya adalah berapa? 300.000. Oke. Oke, langkah yang keempat itu adalah kita akan memindahkan akun prive atau mengambil prive dari modal ya. Maka jurnalnya itu adalah, kita kasih tanggal dulu, kemudian modalnya di debit. Kenapa modalnya di debit? Karena si prive itu mengambil dari laba perusahaan ya, artinya mengambil dari modal perusahaan. Kemudian nominalnya berapa? Kita bisa lihat di laporan perubahan ekuitas ya. Di sini ada prive sebesar 200.000, maka kalian masukkan juga nominalnya 200.000. Oke. Nah, akun yang kreditnya itu adalah akun prive ya. Privenya sama berarti berapa? 200.000. Oke?
Masih kurang paham? Aku jelasin sekali lagi ya. Jadi, ada 4 tahapan untuk membuat jurnal penutup. Tahap yang pertama itu kalian menutup akun pendapatan dengan cara kalian pindahkan akun pendapatan itu menjadi di debit. Ya, jadi di debit. Kemudian yang kreditnya itu adalah akun ikhtisar laba rugi. Nominalnya adalah sejumlah banyaknya pendapatan. Ya, karena di sini 1 ya berarti tinggal masukkan 5 juta. Tapi kalau misalkan di soal lain itu pendapatannya ada 3, ada 4, berarti kalian totalkan jumlah pendapatan untuk diisikan ke nominal ikhtisar laba rugi. Paham? Oke. Yang kedua, kalian itu menutup akun beban. Beban tadinya di debit, berarti kalau ditutup dia harus di kredit. Ya, jadi kalian pindahkan semua akun beban menjadi di kredit. Kemudian yang debitnya adalah akun ikhtisar laba rugi. Nominalnya berapa? Nominal untuk ikhtisar laba rugi adalah sejumlah atau totalan dari semua beban. Ya, kalian jumlahkan beban ada berapa, nominalnya berapa, baru kalian simpen nominal totalnya di ikhtisar laba rugi. Ya, yang pertama menutup pendapatan, yang kedua menutup beban. Nah, langkah yang ketiga itu kalian memindahkan akun laba perusahaan ke modal. Ya, di sini posisinya tidak dibalik karena kalau perusahaan laba berarti modal perusahaan juga akan naik atau bertambah. Modal bertambah itu posisinya di kredit. Ya, modal di tengah loh, ada di kredit. Nah, makanya kita menjurnalnya dengan cara ikhtisar laba ruginya di debit sebesar keuntungannya atau sebesar labanya, kemudian yang di kreditnya adalah akun modal sebesar laba perusahaan. Artinya di sini kasusnya 300.000 ya. Nah, kalau misalkan di kasus lain nantinya rugi, kalau rugi itu berarti mengurangi modal. Artinya jurnalnya berarti nanti tuh modal pada ikhtisar laba rugi. Jadi tergantung laba atau rugi perusahaan itu. Paham ya? Nah, yang terakhir itu kalian memindahkan akun prive ke modal. Karena prive itu mengurangi modal, maka si modalnya berkurang. Kalau modal berkurang berarti dia posisinya di debit. Ya, kemudian yang kreditnya adalah akun prive. Nominalnya sebesar prive berarti 200.000. Lihatnya di mana? Di laporan perubahan ekuitas. Gitu ya, paham ya? Jadi akun ikhtisar laba rugi itu menyesuaikan ya. Kalau misalkan kalian menutup pendapatan berarti dia adanya nanti di kredit. Kalau menutup akun beban berarti dia adanya di debit. Begitupun dengan yang kalau misalkan mindahin laba. Kalau misalnya modalnya di kredit, maka ikhtisar laba ruginya di debit. Kalau modalnya di debit, maka ikhtisar laba ruginya di kredit. Oke, segitu aja untuk materi jurnal penutup. Gak kerasa banget ya kita ketemu dari awal siklus akuntansi perusahaan jasa yang dimulai dari bukti transaksi sampai sekarang kita ada di materi jurnal penutup. Semoga bisa menambah wawasan kalian dan bermanfaat buat kita semua. Dan aku harap sih kalian dengan nonton atau belajar bareng sama aku, kalian bisa lebih ngerti dan lebih jago dalam mengerjakan satu siklus akuntansi perusahaan jasa ya. Kalau begitu jangan lupa untuk terus dukung aku dengan cara klik like, komen, share ke teman-temannya dan tentu saja subscribe ya. Sampai ketemu di materi akuntansi perusahaan dagang. Aku pamit. Assalamualaikum.